Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wal mulkihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pernah ada yang datang ke Buya seseorang dan pertanyaannya sangat aneh. Buya, bagaimana caranya supaya hidup aku di dunia ini tidak ada ujian bagiku? Karena aku ini selalu diuji. Kapan ujian ini selesai? Bahkan saya minta doanya. Doa apa supaya saya tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun Anda berada, ini pertanyaannya memang aneh. Tetapi kemungkinan besar orang yang bersangkutan tidak paham berkenaan dengan ujian ini. Kalau kita perhatikan surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Sang Maha Pencipta yang mengadakan kita, yang memulangkan kita, yang memberi rezeki kita di dunia ini. Allah memberikan berbagai kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung, mencoba untuk menghitung-hitung kenikmatan daripadaku, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, berbicara tentang ibadah, tentu adalah sesuatu yang memang panjang, sepanjang usia kita setelah balik. Sepanjang usia kita itulah, setelah balik itulah, kita mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kita harus siap menerima ujian, ya, sepanjang hidup itu. Mengapa ibadah dikaitkan dengan ujian? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menciptakan kita tentu mesti diuji bagaimana kita beribadah kepadanya. Kalau tidak ada ujian, bagaimana kita bisa menentukan siapa yang taat dan siapa yang tidak? Sebagaimana di sekolah, dimanapun, di pesantren, bagaimana kita bisa menentukan, menyampaikan hasilnya daripada orang itu jika tidak ada ujian, baik ujian teori, terutama juga ujian praktek. Yang pertama ujian kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah ujian kita yang pertama. Allah, ya, menyimpan hawa nafsu dalam diri kita. Di samping juga ada kolbun, hati, dan juga ada akal. Tiga unsur itu, ya, yang betul-betul harus diolah oleh kita. Jangan sampai kita istilahnya itu dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau seseorang sudah dikuasai hawa nafsu, berarti gagal diujinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu ini luar biasa. Godaannya bahkan melebihi godaan iblis laknatullah.
dan bala tentaranya, yaitu asyayatin, setan-setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Begitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat ke-23. Apakah kalian memperhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dengan kata lain, jadi ada orang yang gagal total. Bukan saja hawa nafsunya menguasai dirinya, bahkan dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Mengikuti hawa nafsunya. Aturan Allah dilanggar, perintahnya tidak dilaksanakan, bahkan dicaci maki. Kemudian sekaligus juga larangannya dikerjakan. Nah, orang itu sudah gagal. Adapun ujian dari Allah, ya, berbentuk iblis dan bala tentaranya setan-setan, ya, itu sebetulnya bukan skenario Allah untuk menguji kita dengan iblis dan setan. Jadi begini kronologisnya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang indahnya luar biasa, Al-Jannah. Tapi jannah di sini bukan jannah yang nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jin dan manusia, bukan. Surga yang nanti, surga Aden, surga Firdaus dan surga-surga lainnya, itu belum ada orang yang masuk. Nanti itu setelah terjadi kiamat, terjadi mizan, ba'as mizan, terus hisab dan sebagainya. Dan yang pertama akan masuk surga itu adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dalam sabda baginda Rasul. Sekarang ini surga terus masih dibenahi, termasuk neraka juga terus masih dibenahi. Baik masuk surga ataupun masuk neraka belum ada seorang pun. Nanti setelah kiamat. Karena yang namanya surga itu kholidina fiha abada, selama-lamanya. Tetapi kebuktiannya kan iblis sana itu diusir dari tempat itu, dari tempat yang indah itu. Bahkan setelah tergodanya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga itu. Sedangkan surga nanti yang sebenarnya kholidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi oleh karena ada yang diusir, berarti itu bukan surga yang dijanjikan. Kemudian yang kedua, surga itu kan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak mungkin masuk setan ke surga Jannatun Naim. Maka ya saat itu bukan surga yang sebenarnya. Karena ternyata iblis bisa masuk ke tempat itu. Berarti itu bukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalil bahwa itu adalah bukan surga yang sebenarnya. Masa ya di surga ada larangan-larangan? Tidak ada larangan di surga itu. Tetapi kenyataannya di surga yang dikatakan surga oleh Allah, tempat yang indah itu, di tempat itu, di surga itu, di tempat yang indah itu, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak boleh memakan satu buah. Ada pohon yang buahnya luar biasa lebat dan tidak boleh dimakan pohon itu atau buah itu maksudnya. Nah, maka itu adalah bukan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan skenarionya. Tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah tatkala kami memerintahkan ya kepada para malaikat termasuk kepada jin-jin yang ada saat itu untuk sujud hormat, bukan sujud menyembah, sujud hormat kepada Adam alaihissalam. Semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis.
Aba wastakbara. Dia enggan, membangkang dan berbuat takabur. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kejadian itu, maka ditanya oleh Allah, kenapa kamu Ajazil namanya, jin Ajazil, yang taat kepada Allah saat itu, kamu tidak sujud hormat kepada Adam? Dia mengatakan, Adam kan belakangan, aku kan duluan. Padahal antara belakangan dan duluan tidak ada hak mana yang benar. Kalau Allah memerintahkan, sami'na wa ata'na. Terus, aku kan diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Padahal tidak ada kelebihan api dari tanah dan tidak ada kelebihan api tanah dari api, sama-sama itu. Ada kelebihan dan kekurangannya. Bukan menjadi alasan. Akhirnya saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutuk Ajazil, turun kamu dari tempat ini. Maka saat itu Ajazil istilahnya itu putus asa. Ablasa ya Allah, aku ini berputus asa dengan keputusanmu mengutuk aku. Maka ya dia disebut iblis saat itu, orang yang berputus asa. Kemudian saat itu iblis berkata qala. Pada saat itu iblis berkata, engkau kan sudah mengutuk kami, mengutuk aku. Maka izinkan aku untuk istilahnya itu mengajak, mencelakakan, menggelincirkan lahum, mereka itu artinya turunan Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya, lahum sirotokal mustaqim, dari jalan yang lurus. Nah, saat itu itulah permintaan iblis. Bagaimana karena engkau sudah mengutuk kami ya Allah, maka izinkan kami untuk menggelincirkan ya anak cucu Adam sirotokal mustaqim, dari jalan yang lurus. Maka saat itu oleh Allah diizinkan. Nah, maka setelah saat itu ya, di dalam surat Al-A'raf itu ayat 96 yang Buya bacakan tadi, iblis laknatullah menggoda anak turunan Adam. Dan itu menjadi ujian tambahan bagi kita. Jadi bukan skenario Allah menjadikan istilahnya itu iblis menggoda, bukan. Yang jadi skenario Allah itu adalah hawa nafsu. Maka kita harus lebih hati-hati ya, bagaimana mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sampai bagi Rasul bersabda setelah pulang dari perang Badar, kita sudah ya istilahnya itu mengalahkan hawa nafsu. Ya, berperang itu betul-betul, tetapi yang paling besar adalah ya, sudah melawan musuh begitu. Tetapi melawan musuh itu kecil dibandingkan dengan melawan atau mengendalikan hawa nafsu, lebih besar daripada melawan musuh yang luar biasa. Nah, maka ujian yang sebetulnya adalah melawan hawa nafsu. Kemudian ditambah juga dengan kejadian itu kita mendapat godaan setan, iblis laknatullah. Maka jin dan manusia bisa menjadi setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ternyata setan itu bisa berbentuk jin dan manusia. Di hadapan kita memang manusia bentuknya, tetapi kalau mengajak kepada keburukan, mengajak zina, mengajak mabok, mengajak membunuh, itu sebetulnya setan tetapi berbentuk manusia. Termasuk juga jin yang membisikkan hal-hal yang buruk kepada manusia, itu adalah setan dalam bentuk jin. Nah, maka setelah itu manusia itu dan jin ya sama ya, digoda dengan hawa nafsu sebagai awal ujian dari Allah, dan juga ditambah dengan godaan dari iblis laknatullah dan setan-setan laknatullah. Nah, ini dalam hal ini mengapa dikatakan tadi Buya bahwa beribadah itu juga harus menghadapi ujian? Karena iblis laknatullah dan hawa nafsu tidak mau kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Tidak rela kalau kita menjadi orang hamba Allah, beribadah kepada Allah. Tapi mereka berencana
untuk menggelincirkan manusia ya dari jalan yang lurus itu. Para pendengar dimanapun Anda berada, baik, berbicara tentang ujian ini kadang-kadang orang ya salah mengartikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap diri akan menghadapi atau bertemu dengan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian ya. Bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan. Fitnah menjadi ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian dan kepada kamilah kalian akan pulang atau akan kembali. Itu Allah berfirman begitu. Jadi ujian itu bukan selalu keburukan. Kan selama ini kita Allah menguji aku ya dengan kemiskinan. Allah menguji aku dengan sakit gitu ya. Allah menguji aku dengan kebodohan dan lain sebagainya. Padahal Allah juga menguji dengan kekayaan. Allah juga menguji dengan kesehatan. Allah juga menguji dengan kepintaran dan lain sebagainya. Baik, kita ambil contoh lah satu-satu. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan rasa sakit ya, diuji dengan sakit, apa solusinya? Tidak lain dan tidak bukan sabar dan ikhtiar. Sabar maksudnya ikhtiar dan tawakal. Ya. Allah lah yang ngasih sakit kepadaku dan Allah lah yang menyembuhkan. Begitu doa Nabi Ibrahim atau kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Jadi pada saat kita dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Sampai bagian Rasul mengatakan kalau orang sakit, kemudian orang itu sabar, maka seolah-olah ya, maka orang itu akan berjatuhanlah, berguguranlah apa? Dosa-dosanya. Sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon. Jadi kalau kita sabar ya menghadapi istilahnya itu sakit, dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Solusinya itu sabar, berbaik sangka. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adzonnina billah dzonnal jahiliyah. Begitulah. Jadi kalau kita berburuk sangka kepada Allah itu seperti orang-orang jahiliyah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Marah-marah kita sakit. Kemudian kenapa Allah mengasih aku sakit, orang lain pada sehat. Padahal kalau dibandingkan sehat kita dengan sakit kita, jauh lebih banyak dan lebih lama sehat daripada sakit. Itu berbicara tentang sakit. Belum lagi berbicara penyebab sakit. Jangan-jangan penyebab sakit itu adalah perbuatan kita sendiri, bukan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit itu seperti itu. Nah, solusi bagi orang yang sehat. Nah, ini kalau kita istilahnya itu sedang sehat itu juga ujian. Maka apa jadi ujian? Kadang-kadang kita mentang-mentang sehat, berani-beraninya kita meninggalkan sholat. Mentang-mentang kita sehat, berani-beraninya misalkan kita meninggalkan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Mentang-mentang lagi sehat, berani-beraninya kita ini tidak saum Ramadan, pada itu kewajiban. Beda kan kalau dengan sakit. Aduh, kalau merasakan sakit ingat, kenapa ya selama ini aku tidak sholat, tobat nasuha jadi sholat. Kenapa ya aku tidak infak dan sedekah selama ini, pada saat sedang sakit baru ingat kepada infak sedekah. Tapi pada saat sedang sehat, astagfirullahaladzim. Nah, solusi supaya kita istilahnya itu mendapatkan kebaikan pada saat sehat, ingat bahwa ini adalah ujian. Man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah ya, berbuat amal soleh, amal baik, baik laki-laki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, kami akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala melebihi apa-apa yang dia kerjakan atau kamu kerjakan. Jadi dalam hal ini sehat ujian, sakit juga ujian,
Solusi kita sedang sakit, banyak berdoa, banyak beristighfar. Ya, berbuat husnuzon kepada Allah. Ya. Sebaliknya, kalau kita sedang sehat, ingat itu juga ujian. Bagaimana kita harus banyak berbuat baik. Jangan sampai pada saat sehat kita meninggalkan sholat. Padahal as-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamadin, waman tarokaha faqad hanamadin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan agamanya. Kadang-kadang orang lagi sehat itu lupa. Ya, kalau sudah sakit baru. Ya, jadi caranya, solusinya, ingat, kita ini kan sedang sehat, diuji juga. Nanti kalau kita sedang sakit, tidak bisa kita berangkat ke masjid untuk berjamaah. Kalau sedang sakit, tidak bisa kita bisa berdiri sholat, paling juga harus duduk atau berbaring. Nah, jadi itu. Kemudian juga misalkan berkenaan dengan orang kaya dan orang miskin. Ya. Kadang-kadang hanya orang miskin yang merasakan diuji. Padahal orang kaya pun pada saat kita sedang banyak kekayaan, itu ujian yang luar biasa. Dan biasanya orang ya lebih gagal kalau diuji dengan kebaikan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi diuji dengan keburukan itu kadang-kadang kita sadar kalau sedang miskin. Aduh, ingat gitu ya. Kepada Allah segala susah, cari uang susah, nggak punya pekerjaan, mau makan juga belum ada, baru ingat. Tapi kalau sedang kaya, nah makanya orang yang gagal diuji itu justru dengan kebaikan. Hati-hati. Kalau kita beginilah logikanya, para pendengar paham betul kan antara jalan menanjak dengan menurun. Sebetulnya berat jalan menanjak, tetapi dengan menanjak itu rata-rata orang selamat. Hati-hati, siap rem. Kemudian gigi selalu di gigi 1. Kalau gigi 2 kadang-kadang, tapi tetap di gigi 1. Terus berusaha dan berdoa supaya selamat. Sampailah ke puncak. Alhamdulillah. Tapi kalau dalam pudunan, orang lupa. Wah, ini pudunan lah. Artinya kita bisa ngebut. Bagaimana kita ya bisa istilah tenang. Waduh, banyak celakanya di pudunan. Banyak celakanya di pudunan. Dan rem blong itu di pudunan. Karena tidak diatur remnya. Menjalankan mobil dengan begitu cepat, akhirnya copot remnya itu. Los rem. Nah, jadi begitu kehidupan. Kalau kita diuji sedang nanjak baru. Maka dalam hal ini sadarilah. Contohlah kalau diuji dalam kekayaan. Ada yang lulus, ada yang gagal. Siapa Buya yang lulus? Yang lulus itu adalah orang yang ya, orang yang berinfak, berzakat dan bersedekah. Ya, dalam hal ini ya. Wa yunfikuna mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa kami berikan rizki kepada mereka. Atau wa mimma yunfikun, mereka ya menginfakkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Itu orang yang selamat. Karena orang kaya itu sadar ini adalah titipan dari Allah. Mustakhlafin nafi. Semuanya akan dipertanyakan, dari mana uang ini, dari mana harta ini, dan akan dikemanakan. Betul-betul dia melaksanakan infak dan sedekah. Dia sadar bahwa ini adalah rezeki titipan. Kemudian tidak selamanya aku ini kaya, mumpung lagi ada. Itu orang yang selamat. Tetapi sebaliknya orang yang gagal diuji dengan kekayaan, orang yang bakhil. Wala yasabanal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Begitu. Saya tawikuna ya bima bakhilu bi yaumal qiyamah. Mereka menyangka bahwa kekayaannya itu ya dengan kebahilannya itu kebaikan, bal huwa syarrul lahum. Bahkan dengan kebakhilannya itu adalah keburukan bagi mereka. Dan akan dikalungkan kepada orang yang bakhil itu, harta kekayaannya jadi api neraka yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an. Hati-hati. Kebanyakan orang yang gagal itu pada saat kaya raya menjadi orang yang bakhil. Ini kan kekayaan saya yang nyari, kok enak aja saya harus mengeluarkan. Bisa bilang begitu.
Tetapi pada saat dia miskin, baru dia sadar. Nah, jadi hati-hati nih kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang sedang alokasi kekayaan yang banyak, itu ujian yang berat. Lebih berat daripada orang yang miskin. Orang yang miskin kan aduh, serba susah baru dia sadar. Nah, yang miskin pun juga ada yang gagal. Siapa Buya orang yang miskin gagal? Orang yang suuzon kepada Allah. Orang yang marah-marah. Kenapa ya Allah ini ngasih aku kemiskinan? Bukankah Allah itu maha kaya? Bukankah Allah Rahman Rahim? Padahal tidak sadar itu adalah ujian. Ya, dan ujian itu kan menyangkut kemiskinan. Mungkin perbuatan sendiri. Gara-gara judi jadi miskin. Gara-gara pemabok jadi miskin. Gara-gara jinah jadi miskin. Itu salah sendiri. Sebetulnya orang yang miskin itu bukan suuzon kepada Allah, tapi sadar. Wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Begitu Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-17. Jadi sabarlah. Dengan apa-apa yang menimpa kamu, kalau kamu sabar dengan kemiskinan, maka itu kehebatan yang luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Bahkan Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Sabar sambil berusaha mencari lagi pekerjaan, berusaha untuk mendapat lagi. Intinya itu kepercayaan dari Allah untuk diberi amanah harta. Bahkan orang miskin yang hebat bukan saja sampai di sana, tapi dia berusaha untuk bersedekah. Dia untuk bersedekah. Karena sebetulnya berbicara tentang sedekah ini ya tidak akan kurang ya dengan sedekah itu, harta itu. Ya, mana qasat sedekatun min malin. Begitu saudara Rasul, mana qasat sedekatun min malin. Dengan sedekah itu harta kamu itu tidak akan hilang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja harta yang kamu infakkan di jalan Allah, fa huwa maka Allah yukhlifu akan menggantinya. Justru yang miskin-miskin itu yang bakhil. Yang menggunakan juga bukan dalam jalan Allah, tidak syukur kepada tapi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi bagi orang yang miskin sabar, bahkan berusaha untuk sedekah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan ya di luar kemampuannya. Kalau orang kaya mungkin infaknya bisa 5 juta. Tetapi 5 juta orang kaya kan mungkin 1% lah dari kekayaan banyak atau 0,5% dari kekayaan mereka. Tapi orang miskin infak 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu bahkan 1000 masukkan canceling itu sesuatu yang besar. Bisa 50% dari kekayaannya. Dia 1000 karena memang dia hanya punya 2000. Dia masukkan 1000, dia punya uang 100.000, itu sudah 1%-nya. Jadi memang dalam hal ini tidak dilihat besar kecilnya, tapi perbandingannya. Jadi orang-orang yang hebat, yang berhasil, yang lulus diuji dengan kemiskinan, orang yang berinfak sedekah. Jangan bilang nanti saya sudah kaya baru infak sedekah. Pertanyaannya siapa? Atau apa definisi orang kaya itu? Sebetulnya orang kaya itu orang yang bisa memanfaatkan rezekinya di jalan Allah. Meskipun sedikit dia, tapi meskipun kaya tetapi dia tidak pernah zakat infak sedekah. Hakikatnya orang yang bakhil, orang yang miskin sebetulnya. Nah, jadi ujian-ujian seperti itu. Berikutnya juga kepintaran juga ujian. Kebodohan juga ujian. Orang yang berhasil ya dalam kepintaran, bagaimana itu menjadikan khairunasi anfahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairunasi man ta'alamal Qur'ana wa alama. Belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dengan keilmuannya itu dia betul-betul bisa memanfaatkan ilmunya, itu solusinya di jalan Allah. Dia tidak takabur, merasa dia orang pintar. Tidak sombong dengan ilmunya. Orang yang itu orang yang berhasil. Sebaliknya dengan kebodohan, ada yang berhasil, ada yang gagal. Siapa Buya? Orang yang bodoh tapi berhasil. Dia merasa bodoh, merasa kurang. Talabul ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Utlubil ilma walau bisin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Terus dia bertanya dan banyak bertanya ingin jadi orang pintar. Itu kebodohan yang berhasil solusinya. Tapi orang yang bodoh, gagal adalah orang yang tidak mau belajar. Malas, bahkan isi itu menyalahkan dirinya dan lain sebagainya, menyalahkan orang tuanya dan sebagainya. Ya. Jadi jawaban dari Buya kepada seseorang yang bertanya tentang
bagaimana, apakah ada doanya supaya tidak diuji? Tidak mungkin, tidak ada doanya itu. Karena memang kita selalu harus siap diuji. Karena Allah memberikan hawa nafsu sebagai ujian, dan juga ditambah dengan membangkangnya Azazil saat itu dan berubah nama menjadi iblis setelah dikutuk, ini juga menggoda. Maka dalam hal ini marilah kita sama-sama menghadapi hidup ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, tentu kita harus menghadapinya dengan sabar. La in syakartum la zidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur dengan apa yang ada tentang ilmu, tentang jabatan, tentang harta. Syukuri ya. La zidanakum, nanti Allah akan menambah lagi. Ya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya kalau kufur, kita merasa miskin, suudzon kepada Allah. Ya, kita merasa sakit-sakit dan marah-marah kepada Allah. Nah, yang ada adalah kerugian bukan keuntungan. Jadi solusinya seperti itu. Kita hadapi berbagai ujian. Ya, dengan terus istilahnya itu kul huwallahu ahad, Allahus samad. Selalu Allah itu kan Maha Pelindung. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita selalu sabar, tawakal, ikhtiar, kita terus berdoa ya. Insya Allah solusi itu menjadikan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian ya solusi dari Buya menghadapi ujian ini. Apapun kita, apakah pemuda, pemudi, orang tua, nenek, kakek, terus nggak selesai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.